Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga sampai saat ini, detik ini, kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Dan dengan izin serta kehendaknya pula berpautlah langkah kaki dan ayunan tangan kita ringan datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Sabtu malam Ahad. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari maghrib ke maghrib, dari subuh ke subuh, benar-benar dapat menambah pemahaman pengayaan kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Semogalah dengan rajinnya kita mengikuti kajian seperti ini, kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah nanti juga menentukan kualitas, mutu, nilai ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu. Apakah ibadah yang kita lakukan memang ada dasar perintah? Kalaupun ada perintahnya, apakah kita lakukan berpola dan mencontoh pada Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang-orang beribadah tanpa ada dasar. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil jika kamu orang yang benar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang yang beribadah tanpa berpola dan mencontoh pada Rasulullah. Padahal Rasul sudah terang-terangan menyatakan, barang siapa yang melaksanakan suatu amalan ibadah yang tidak pernah kami perintahkan, bahwa raddun, ibadah itu tertolak. Nah, syukur alhamdulillah sampai saat ini kita tetap istiqomah berada di jalan Allah dalam beribadah, mendasarkan pada adakah perintah. Kalau ada perintah, bagaimana melaksanakannya, berpola pada Rasulullah. Dan kita sangat bersyukur bahwa hati kita selalu senang, rajin mengikuti kajian-kajian seperti ini. Tidakkah ini juga bagian dari jalan mudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Hadis Rasul kan sudah memberi kabar gembira kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang rajin mengikuti kajian seperti ini. Apa ujar Rasul? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya kajian kita seperti ini, salallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis sahih.
Jadi kita mendapat hidayah untuk mudah menuju jalan surganya Allah. Hidayah itu ialah kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk ia mudah menuju surganya Allah. Itu hidayah. Nah, karena itu bulan yang lalu kita sudah bicara, kita harus merawat hidayah, terutama hidayah yang paling besar, hidayah yang paling berharga ialah hidayah iman, supaya iman kita sampai ke ujung hayat kita husnul khotimah dengan membawa kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, jadi orang-orang yang rajin seperti jamaah keliling ini, subuh maghrib mendatangi pengajian, ini bagian dari mendengar hadis Rasul ini. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahallallahu lahu fihi tariqan ila jannah, pastilah Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mengawali kajian kita malam ini, ulun ingin bertolak dari salah satu ayat di dalam surah Al-Maidah, ayat 3. Ayat 3 surah Al-Maidah ini turun saat Rasulullah berada di padang Arafah, melaksanakan ukuf, melaksanakan haji wada. Pada saat ayat ini turun kepada Rasulullah, Rasul sedang berada di atas onta. Begitu Jibril membacakan ayat ini kepada Rasul, kelihatan badan Rasul sedikit agak membungkuk dan kaki onta sedikit agak menurun. Sepertinya ia menahan beban yang berat. Ayat ini ayat terakhir turun yang berkenaan dengan syariat. Di awal ayat ini, isi kandungan di awal ayat surah Al-Maidah ayat 3 ini, Allah mengharamkan beberapa jenis makanan. Haramnya babi, haramnya darah, haramnya bangkai, haramnya binatang yang disembelih bukan karena Allah, haramnya hewan binatang yang mati karena bertanduk, karena berkelahi, haramnya binatang yang matinya karena benda tumpul, haramnya binatang yang mati disembelih untuk berhala, haramnya binatang yang disembelih atau binatang yang terjatuh. Allah menjelaskan juga di sini haramnya mengundi nasib dengan panah. Ini di awal ayat ini. Di tengah ayat ini Allah menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam sebagai agama tauhid. Allah menjelaskan tentang nikmat yang sudah Ia cukupkan untuk umat. Dan Allah hanya meridai satu-satunya agama, ialah agama Islam. Ayat itu berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Apa ujar Allah di sini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku reda Islam itu menjadi agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat 3. Jadi kalau kita pahami pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama ini sempurna. Kata akmal di situ
Semakna artinya dengan kata atmamtu, tapi sedikit beda. Kalau kata akmaltu sempurna, kada boleh lagi ditambahi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan syariat agama ini untukmu. Jadi jangan lagi menambah-nambah sesuatu yang baru. Purna sudah. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku untukmu. Cukup di sini masih bisa ditambah. Kita setiap saat menerima nikmat Allah. Setiap saat cukup, kada berkurangan begitu. Dan kalau kita mencoba menghitung, tidak mampu kita. La tuhsuha, tidak mampu. Sehingga kita harus mensyukuri nikmat ini, supaya ini bagian dari mendampingi nikmat iman kita yang paling besar. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku reda Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi tumpu ayat ini hanya satu-satunya agama yang diredai oleh Allah, itu Islam. Nah, karena itu sebagai agama yang sempurna, yang Allah sudah cukupkan nikmat itu, agama yang diredai, maka Islam memiliki beberapa ciri khas. Pertama, ajaran Islam. Islam adalah agama yang berasal dari zat yang maha tinggi, murni dari Allah, bukan dari dewa, bukan dari yang lain, melalui dua sumber, yaitu wahyu secara langsung Al-Quran, dan wahyu yang tidak langsung sunnah Rasul. Jadi Al-Quran dan sunnah itu sama-sama wahyu. Yang satu wahyu langsung, yang satu wahyu tidak langsung. Jadi Al-Quran dan hadis gitu. Kalau Al-Quran itu isi kandungan dan kalimatnya langsung dari Allah. Kalau hadis isi kandungannya dari Allah, tapi redaksi kalimatnya dari Rasulullah. Nah, ini bedanya, tapi sama-sama wahyu. Jadi kalau Al-Quran itu isi kandungan ayatnya dan redaksinya langsung dari Allah. Sedangkan hadis isi kandungannya dari Allah, tapi redaksi kalimatnya dari Rasulullah. Karena itu perasaannya beda kalau orang baca Al-Quran dengan orang baca hadis. Meskipun ia sama-sama rumpun bahasa Arab. Dia disebut dengan agama samawi. Karena itu maka ada kitab. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk. Allah menciptakan kita manusia lalu memberi petunjuk, bukunya, pedoman. Nah, ini pertama, Islam, ajaran Islam itu orisinil, berasal dari zat yang maha tinggi, yaitu Allah, melalui dua sumber wahyu yang langsung Al-Quran dan wahyu yang tidak langsung melalui hadis. Yang kedua, ajaran Islam itu berorientasi ke akhiratan. Jadi masa depan kita bukan 10-20 tahun yang akan datang, tapi masa depan kita akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Karena kesana kita hendak mengakhiri segala macam proses kehidupan. Dunia yang fana, yang hancur, akhirat yang baka, yang kekal. Nah, hari ini banyak orang yang perhatiannya lebih besar, lebih serius kepada yang fana dunia, tapi abai, lalai kepada yang akhirat.
Karena itu maka di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah kebahagiaan, keutamaan untuk kehidupanmu di akhirat, tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Kita mengutamakan kehidupan akhirat dengan berbekal takwa. Itulah di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad diapit oleh kalimat takwa. Ini artinya bahwa orientasi hidup kita adalah untuk bertakwa, bisa mencapai kehidupan akhirat dengan modal takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Hendaklah setiap orang, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia telah perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi kalimat wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad diapit oleh kalimat takwa. Ini apa artinya? Artinya modal kita hidup ini harus bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekal kamu, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang yang cerdas, wahai orang yang berakal. Ulun sudah sering sampaikan, ulul albab dalam perspektif agama, orang yang cerdas, orang yang pintar dalam sudut pandang agama, bukan orang yang banyaknya gelar profesor doktor saja, bukan orang yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, tidak. Orang yang cerdas dalam perspektif agama ialah orang yang sering mengingat kematian, lalu berbekal dengan ibadah-ibadah untuk takwa untuk hari esok. Pintar, cerdas. Apapun pendidikannya, apapun pekerjaannya, kalau ia berorientasi keakhiratan, mengingat akan kematian, mempersiapkan diri untuk kematian, beramal ibadah untuk hari esok, orang itu cerdas. Ulun sering mencontohkan, maaf ya, mungkin pemulung dalam mindset pandangan kita pekerjaannya agak rendah, tapi begitu ajan berkumandang, ia beristirahat, ia bertaharah, ia bersuci, ia ikut salat berjamaah untuk mempersiapkan amal ibadah untuk hari esok. Pemulung itu orang yang cerdas, ulul albab. Meski dia pekerjaannya seperti itu, mungkin pendidikannya rendah. Karena orang yang cerdas dalam perspektif agama itu orang yang berorientasi ke akhiratan, bukan keduniaan. Dengan mengingat-ingat, sering mengingat kematian, lalu mempersiapkan diri untuk kematian itu dengan berbekal takwa, pintar, cerdas. Meskipun gelarnya panjang, pangkatnya tinggi, jabatannya ini, tapi begitu ajan berkumandang, kada heran-heran, kada iloi-iloi, kada perhatian. Salat juga pang, sembahyang juga pang, tapi kaina. Nah ini nang bisa tak gampir tuh, juhur lawan asar. Lalai, habis sembahyang juhur ada lawas, ajan pulang orang, takajud, ajan pulang kajan, ajan mau sembahyang juhur 3:30, nyatai, luput. Nah ini tidak cerdas, tidak cerdas. Jadi kalimat tadi wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa garangan sudah dilakukan untuk hari esok. Di sini Allah menggunakan kata liqad. Liqad itu esok. Esok artinya dekat. Habis malam ini esok. Habis dah akhirat. Maka kematian itu dekat.
Allah tidak mengatakan kata akhirat, kata liqat. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia perbuat untuk hari esok, artinya untuk hari akhirat. Begitu pentingnya kita menghargai waktu. Yang ketiga, ciri agama Islam sebagai agama tauhid, agama yang sempurna, bahwa Islam itu ajaran yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Allah menciptakan kita manusia. Allah tahu kapasitas kita, kemampuan kita. Lalu Allah memberikan syariatnya, memberikan kitabnya, Al-Quran, petunjuknya. Tentu sesuai dengan fitrah kita manusia. Maka kita harus berpegang teguh kepada kefitrahan kita sebagai manusia, yaitu agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Di dalam surah Ar-Rum itu ayat 30 Allah berfirman, "Fa'atim wajhaka lid-dini hanifah, fitratallahi allati fatarna 'alaiha, la tabdila lil haqqillah. Dzalika dinul qayyim, walakinna aktsarana la ya'lamun." Apa ujar Allah? Fa'atim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Fitratullahi allati fatara 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan fitrah manusia menurut fitrahnya itu. Dzalika dinul qayyim. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah itu. Walakin aksarana la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ajaran Islam ini ajaran yang sesuai dengan fitrah kita manusia. Allah tahu kemampuan kita, sehingga syariat apapun tidak ada yang berat, Bapak. Karena itu maka jangan diringan-ringankan. Kaina nah ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu fitrah kita. Di dalam ayat yang lain, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Salat wajibnya berdiri. Kada mampu berdiri, silakan duduk. Kada mampu duduk, silakan berbaring. Kada mampu berbaring, silakan pakai isyarat. Pada saat kita musafir, silakan kita menjamak, mengkasar. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullah mastata'tum. Ini ajaran agama, tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan. Tapi jangan diringan-ringankan. Kau aja sembahyang, kaina. Nah ini kan meringankan. Di kader kita ini Allah tahu sesuai dengan kemampuan kita. Ada rohsah gitu. Dulu ulun pernah contohkan, ada salah seorang sahabat Rasul datang tergopoh-gopoh. Halak tu ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasul, celakaku ya Rasul. Ya Rasul, ma'ahlak kakak. Apa karena namun buat kamu celaka nih? Ini kejadiannya bulan Ramadan. Sahabat ini menerangkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak ulun tadi hari ini tahilap nah. Ulun berhubungan lawan bini ulun. Gimana ya Rasulullah? Rasul menanya, benar itu kau lakukan? Benar Rasulullah, ulun tahilap. Marah ke Rasul? Tidak. Kalau begitu ya Rasul, kau bayar kafarat. Apa itu ya Rasul? Kau merdekakan budak. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki seorang budak pun dan tidak mampu membebaskan budak. Budak itu mahal harganya, mahal tebusannya. Apalagi kalau budaknya yang kekal,
larang itu. Nggak mampu aku Rasulullah. Benar kau tidak mampu? Nggak mampu Rasulullah. Kalau begitu, silahkan kau puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut dan maka membayar kafarat Bapak. Kalau pada saat yang ke-59 lalu batal, boleh bahasa pulang ke satu. Kayak orang minum obat no TBC juga. Dijaga benar nih, jangan sampai lapas ini. Habis amgina. Hancur nang 58 tadi sudah dapat yang sekali itu. Diingatkan. Itu nggak mampu aku Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut. Nah hanya 4 hari aja sudah hilang, apalagi 2 bulan sanggup. Nggak mampu. Kalau begitu ujar Rasul, turun lagi kadarnya. Silahkan kau beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, kami ini miskin. Nggak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Hari-harinya aja mau berkukus dapur manu kada. Berapa kita nih? Manu makan manu kada. Nggak mampu ya Rasulullah. Marah ke Rasul? Tidak. Rasul tersenyum lalu masuk ke dalam kamar. Keluar kamar Rasul membawa sekeranjang korma kecil. Sekeranjang kecil korma. Kalau begitu ya Rasul, silahkan kau bawa korma ini, kau bagikan kepada tetangga-tetangga engkau yang miskin. Bingung lagi ini. Ya Rasulullah, ya hebat kita nih. Bulan tadi sudah cacah penduduk 2 kami ini. Ujar ketua RT, ulun ini paling miskin sudah situ tuh. Nah, ini liwar bandar ini sudah. Gawian namanya nyala seorang pemiskinnya pulang. Kalau begitu ya Rasul, silakan kau bawa korma ini, kau beri makan istrimu, kau beri makan anak-anak. Coba Bapak, ajaran agama kita sesuai dengan fitrah manusia tadi. Dari tadi berbuat dosa besar, akhirnya ujung-ujungnya mendapat kurma. Tapi jangan kurmanya yang diunting. Memang betul-betul tidak ada kemampuan untuk itu. Amun mau unting kurmanya, anu cuma mamanya, nih kita kurma habis pulang, aku pada orang Rasul pulang, tempeleng benar lagi. Temu unting kurmanya, tidak bisa begitu. Nah ini artinya bahwa ajaran Islam itu ajaran yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Lalu yang keempat, ajaran Islam itu menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya secara profesional dengan tidak melampaui wahyu. Jadi kita makhluk manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam penciptaan yang sempurna karena kita dilengkapi hardware dan softwarenya oleh Allah dibanding dengan makhluk yang lain. Salah satunya kita punya akal yang memiliki kemampuan berpikir. Semua punya otak, ada otak udang, tapi tidak berakal. Ada otak sapi, tapi tidak berakal. Kita punya akal, punya kemampuan berpikir, lalu jadilah kita manusia sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang berbudaya, makhluk yang berperadaban, dan makhluk yang berkemajuan. Sapi itu mulai hari kala kebiasaannya merokok ya, narik gerobak. Sementara gerobak itu dekat dari Leo ini, dia ada kebiasaan lagi. Tapi manusia berkembang karena kita memiliki potensi akal, ada softwarenya. Kita diberi qalbu, hati. Binatang ada hati, tapi dalam pengertian fisik, bukan dalam pengertian rohani, yang bisa mengarahkan perbuatan seseorang. Kita mempunyai nafs. Jadi ada akal, ada qalb, ada nafs, dan ada indera. Karena semuanya itu harus kita daya gunakan. Sebagai makhluk yang sempurna, kita harus mendaya gunakan akal dan qalbu serta nafs. Karena apa yang kita miliki
nanti akan ditanyai oleh Allah. Supaya kita betul-betul menjadikan diri kita sebagai makhluk yang sempurna, sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Tadi akal, qalbu. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul kafirun. Nah, ini perintah kita untuk mendaya gunakan, kalau tidak ya seperti binatang. Apa ujar Allah, walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh nanti kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Siapa itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama binatang. Ya karena memang binatang tidak berakal. Karena kita berakal, kita punya hati, kita punya balhum adall. Maka kita manusia lebih sesat daripada binatang. Jadi kita harus mendaya gunakan. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat, kita tidak menggunakan potensi akal yang diberikan oleh Allah. Nah, syukur alhamdulillah, kita yang rajin mengikuti kajian seperti ini bagian dari kita sudah mendaya gunakan potensi yang diberikan Allah kepada kita, bahwa ajaran Islam itu menempatkan akal pada posisi yang terhormat. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat karena kita tidak menggunakan akal. Bagaimana di dalam surah Al-Mulk, ujar kita kampung surah Tabarak, Allah mengingatkan, Allah menggambarkan penyesalan orang-orang dalam neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, mereka dalam neraka tadi, law kunna nasma'u aw naqilu, andai kata dahulu waktu di dunia kami menggunakan akal, kami menggunakan telinga, pendengaran, kami menggunakan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, aw naqilu, atau menggunakan akal untuk memahami ayat Allah, ma kunna bi ashabis sa'ir, pastilah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Tapi menyesal sudah berada di dalam neraka. Ini ayat Allah yang sering dibaca imam. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu, andai kata dahulu kami di dunia menggunakan telinga untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah, aw naqilu, kami menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah, ma kunna bi ashabis sa'ir, pastilah kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Nah, kita bersyukur Bapak, sampian yang sering datang ke pengajian berarti menggunakan telinga untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Ini ayat Al-Quran di dalam surah Al-Mulk, ya, ayat berapa? 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu, andai kata dahulu waktu di dunia kami menggunakan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, peringatan Allah. Nah, kita akan dalam kajian ini kan peringatan-peringatan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pastilah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, lalu yang kelima, ajaran Islam sebagai ajaran yang sempurna
Islam itu ajaran yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau itu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena kita ini mengikuti ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah, maka seharusnya lah kita mengejawantahkan, mendaratkan, mengimplementasikan nilai-nilai kerahmatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam Al-Quran itu Allah itu Maha Kasih, Maha Penyayang, seharusnya lah kita Maha Kasih, Penyayang juga dengan Allah. Kalau Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun, sepatutnya kita juga hati kita ini pemaaf dan pengampun. Jangan keras hati. Aku kadang mengampuni kan, kecuali dia datang ke rumah mencium tanganku. Ini belum lagi. Kita harus mengejawantahkan nilai-nilai kerahmatan tadi di dalam pergaulan kita sehari-hari. Karena Islam itu membawa rahmat bagi semesta. Hati kita jangan keras, pemaaf, pengampun. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat memerintahkan kita untuk memberi maaf. Jadi perkataan kita, akhlak kita, takhaluk kita, bertakhaluk kepada Al-Quran. Lembut kita dalam berkata, qaulan karimah, perkataan yang mulia. Qaulan baligha, perkataan yang berbobot. Qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar. Qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Qaulan maisura. Ada 6 di situ. Ini tampilan kita bertakhaluk, berakhlak dengan akhlak Al-Quran sebagai wujud kita mendaratkan, mengejawantahkan nilai-nilai Islam yang mengandung kerahmatan. Karena hidup bermasyarakat ini menjadikan kita untuk bisa hidup bersama orang lain. Ada hadis Rasul, untuk kita menciptakan kesalehan individual saja tidak cukup, tapi kita harus menjadikan kesalehan sosial. Hadis dari Abdullah bin Salam, Rasul bersabda, ya ayuhan nas, absus salam, wasilul arham, wa'tu'ut ta'am, wasallu wan nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. Apa ujar Rasul? Hai manusia, kita ini, absus salam, tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian. Wasilul arham, rajin-rajin menjalin silaturahim. Wa'tu'ut ta'am, beri makanan. Wasallu wan nasuniyam, kerjakan sholat dikala orang-orang sedang tidur. Maksudnya sholat tahajud, qiyamul lail. Ujung hadis itu, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surganya Allah dengan selamat. Dari 4 yang dianjurkan oleh Rasulullah ini, Bapak Ibu, 3 yang terkait dengan hubungan kita sesama manusia. Ini terkait dengan rahmat tadi. Pertama, absus salam, berikan salam. Di sini bermakna 2, maksudnya kalau kita bertemu ucapkan salam. Karena mengucapkan salam ini ibadah bagi kita. Karena dia ibadah diatur. Jadi secara harfiah kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkendaraan kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang berdiri, yang muda kepada yang tua, yang sedikit kepada yang banyak, diatur karena dia ibadah. Jadi secara harfiah kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yang mengucapkan sunat, tapi yang mendengarnya wajib menjawab. Karena salam kita ini beda dengan salam agama-agama yang lain. Kita ini salam ini mendoakan kerahmatan atas berkat Allah dunia dan akhirat. Coba kalau kita sedikit cermati salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga keselamatan atas engkau, atas rahmat dan berkah Allah, dunia dan akhirat. Jadi tidak cukup selamat pagi, tidak cukup selamat sore, selamat dunia dan akhirat. Karena itu meski kita salat sendiri, kita wajib mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Apalagi kita salat berjamaah. Berapa orang banyak jamaah yang di masjid ini, masing-masing orang mendoakan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ini terkadang salam ini juga menjadi kebablasan oleh para pejabat kita. Supaya dinilai tingkat toleransi beragamanya tinggi, lalu mengucapkan salam semua agama diucapkan barataan. Padahal kan kalau agama lain dia arahnya kemana? Kalau kita kepada Allah, kepada Sang Hyang Widi, kepada yang lain, berarti di situ tujuannya lain. Cukuplah kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melebihi semua jagat ini, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, dan kita istiqamah berada di dalam jalannya, sehingga di ujung akhir hidup kita husnul khatimah dengan membawa kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.